Halo? Halo, assalamualaikum bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Waktu dan tempat dipersilahkan, diberikan panggung dan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada Abang untuk bicara. Silakan. Ya, bentar bang. Nyalakan kamera. Mari. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim bang. Oke, silakan Bang. Mau ngobrol dengan saya, mau ngomong dengan Agatha atau kepada keduanya atau apa? Silakan. Jadi makasih ya bang. Eh, Awalnya saya nikmati sekali diskusi yang abang sampaikan tadi. Cuman Hmm. belum terlalu nangkap siapa yang abang tanyakan Hmm. dan apa yang mengganjal dalam pikiran abang. Nggak ada yang Gitu. mengganjal. Saya itu tahu Islam. Ya dari topiknya ya. Saya cuman Dari begini, saya topiknya itu cuman apa? pengen supaya orang Islam itu berhenti mengais-ngais kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Apa sih yang di-ais-ais gitu? Apa yang Banyak. di-ngais-ngais gitu? Misalnya diklaim bahwa Tuhannya agama-agama terdahulu itu Allah. Kemudian Siapa? misalnya lagi Siapa? nabi-nabi terdahulu menubuatkan Muhammad. Siapa sih yang Bahwa misalnya mengklaim-klaim? misalnya lagi cium-cium batu ini sudah diajarkan agama-agama terdahulu. Agama-agama terdahulu. Ya kalau agama orang Quraisy, pagan Quraisy benar. Tapi jangan Ya, agama-agama seperti Kristen, jangan. Karena nggak ya nyambung gitu maksudnya loh Bang. yang menjadi masalah dalam diskusi ini sebenarnya apa gitu, Bang? Ya itu tadi, bisakah orang Islam jangan mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita ya, orang Islam yang mana gitu. Contoh, di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Ya, ya, kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 105, melainkan akan tetapi syubbihalahum, yang diserupakan bagi dia, bagi mereka. ya. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya Hmm. tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Mhm. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami gitu. Oke, Abang mungkin bisa Agatha melihat mau nggak? menanggapi. Apa mungkin sudah terisi pikirannya yang kosong tadi, sudah terisi Ya, mungkin Agatha gitu. mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Silakan. Maksud dari Pak AFF ini saya belum nangkep gitu. Maksudnya sesuatu yang Yang kosong itu memang kayak gimana? sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam gitu. Memangnya Kosong pelajaran di dalam. apa tuh? Ya, tentang penjelasan-penjelasan abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam gitu. Oke, Oke. sekarang begini Bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Nah, Boleh sama isi saya Bang dulu Eris? Oke, silakan. dengan ya tunggu dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih detail gitu, lebih detail dari apa yang sebelumnya abang dan mbak jelaskan tadi, gitu ya. Bisa bisa nangkap ya, bisa sudah ada
isi Begini, kepalanya begini. sedikit ya. Silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud Dari dari apa Bang, itu? ini boleh gantian sebentar? Oh iya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda, Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Kalau Yesus. Isa Nah, itu Isa saja nggak masalah gitu loh. ini ada soalnya gini ya Bang ya. Umat Muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian nabikan itu adalah Tuhan kami yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf, kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, Hmm. yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas siapa ya? Mas Edi sampaikan tadi bahwa eh, dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke. Kalau Bisa memang ditangkap ya? demikian, Ya, kalau selama bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Mbak, maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya. Masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya. Banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Tidak. Atau apa tentang Kristen enggak ada. Kalau dalam kalender Islam, ya. Oh, Banyak yang di belajar, Mbak. Indonesia Banyak yang belajar. berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan saya. Dua-duanya Yang berlaku. berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau Makasih kalender Bang Masehi? Jembret. Dua-duanya berlaku. Cuman banyak dipakai umat Islam itu adalah kalender Hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis. Bahwa Isa tidak disalib, melainkan disuruh. Kita kembali dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi. Bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya Wafat. Mbak perlu Menyatakan hari koreksi itu. lahir. Ya. Saya tidak menyatakan hari lahir. Wafat. Kematian. Ya, wafatnya Isa Al-Masih tadi. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa sudah saya isi. tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke. Silakan. Berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib. Ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong? Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya, Ya, Siapa penipunya? pengikut. pengikut.
Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan ini pikiran Anda yang kosong nih kalau begini caranya, saudara. Masih kosong. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Isa dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya Ya. dirubah menjadi wajah Isa. Saya nangkap Betul. apa yang abang tanyakan agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita Saya pelan-pelan. mengatakan itu. Kita pelan-pelan nih, pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Isa, tapi yang disalibkan adalah Isa yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui. Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini. Apakah ada tipuan Ya, yang sebelum dijelaskan dulu siapa penipunya. Siapa yang melakukan penipuan itu? Tunggu. Jangan langsung Berat ini menyimpulkan saudara-saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran abang dulu. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba gila, silakan. Abang kan langsung menyimpulkan. Seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu. Dua ini dari mana? Ya, gitu. Oh, Ya. abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya. Ya, Bang Ya, ya. ya boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan. Abang, gini. Misalkan ada begal yang membegal abang, terus abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan abang gitu. Menyimpan abang. Nah, begalnya datang. Ditanyalah seseorang itu. Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi, terus dia sembunyikan ini. Ya, Bang bisa paham, bisa nangkap. Dia Terus? sembunyikan abang. Terus? Nah, takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat abang digorok lehernya abang gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan informasi palsu, betul? Ya, Oke. logika. Nah, Oke, kita artinya bermain logika ya. orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya, kalau secara kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan Ada bahwa orang yang korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Kayaknya Apa Isa ada. ini mau dibegal? ya ada Gini. korelasi. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Isa. Sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Isa dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Isa itu Ini abang. dia Abang jadi paham? kena salah sasaran kan? Jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Makanya setiap perkataan kita Bang, harus tahu. makin didalami agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana nih? Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya, Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? iya. Nah, siapa penipunya coba? Kalau kita langsung menyimpulkan, Lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin itu akan Tapi membuat... bentar Bang Edis. Silakan. Saya mau Silakan. ngisi dulu kekosongannya, ya kekosongan Pak AFF. Pak, ada satu hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan Isa ini sampai mau dibegal atau mau diburu nih, Pak? nah, karena orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan, yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau Makanya- membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? Yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih.
Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Loh, Yang Isa harus itu kan lebih tahu ini itu Anda, iman Anda. Kok malah tragedi ke Kristen? Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor gini, Islam. gini loh Bang. Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Ah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. alami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim pada gregetan loh ya. Anda memang Sebentar abang, muslim-muslim udah pada gregetan. Kita anu dulu lah. Aduh berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh, Masih aduh. kosong. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di Sama-sama, sini. sama-sama Bang Edis Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ya, begitu ya teman-teman ya. Mari kita saling support sesama apologet. Mari kita support. Silakan pilihkan, tentukan pilihan Anda yang Anda suka, yang Anda senang. Ya, silakan. HI. Hai. Silakan hai. HI atau hai? Baik ya. HI atau hai sudah tidak nyangkut. Sudah kita naikkan tapi nggak nyangkut ya. Kemudian kita coba naikkan ada Andeandes. Andeandes. Ya silakan Andeandes. Andeandes. Teman-teman ini TikTok ini di sini sayangnya tidak bisa diupdate. Ini 100 guest ya, 100 orang-orang yang mau naik. Aduh, ini gimana ini? Saya lihat begini, saya pencet, ada 100 orang ini yang mau naik ini. Ini yang mana yang mau saya pilih? Tolong teman-teman tarik dulu permintaannya ya. Ini 100 orang ini yang naik ini udah mentok teman-teman, kursi antrian teman-teman. Aduh berat, ini berat saudara. Tolong ya, tolong yang sebagian menarik diri dulu ya, tarik diri terutama kepada teman-teman yang followersnya itu belum bisa menyalakan kamera. Maksudnya followers kalian itu belum ada 1000. Tolong urungkan permintaan naik karena jadi macet ini teman-teman, macet. Aduh. Nih kan, sudah saya naikkan berapa orang ini tapi nggak ini. Ziel, silakan Ziel, Muslim. Iya, jadi macet nih teman-teman. Kayaknya ini dia tidak mau nge-refresh ya. Kenapa ya? Ah, ini dia anak langit nih. Kalau ini asli. Baru naik. Ya, anak langit. Selamat pagi menjelang siang. Ini udah pada mau Jumatan ini kalian ya. Nanti kalau Jumatan kita rehat dulu. Ya, silakan anak langit, nyalakan kamera dulu, Bro. Silakan. Kangen sama Bang Edis. Baru bertemu kembali. Gimana kabarnya anak langit? Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kemana saja Bang Edis? 2 hari Bang Edis Ya, di di sini-sini saja. Saya selalu standby di sini ya, siaran di sini gitu. Saya penasaran mau lihat Bang Edis sama Bang Juma. Kira-kira siapa yang win? Masalahnya dia nggak berani gitu. Dianya nggak berani, Bro. Tapi Saya di sini sudah pernah, datangi. Bang Juma Gimana? ini minta permintaan tapi nggak di Nggak ada, mana? Nggak ada, nggak ada. dulu waktu Jangan malam-malam. bohong. Kalau ada dia minta permintaan langsung saya terima. Mana? Nggak ada, nggak ada. Yang dulu kita bahas Siti Aisyah. Yang mana itu? Ada di komentar Bang Juma naikin saya dis katanya gitu.
Nggak ada, nggak ada. Karena begini, banyak akun-akun palsu, baik yang punya dia maupun punya saya. Gitu loh. Banyak orang bikin Iya. akun atas nama dia, padahal bukan dia, ada juga. Saya juga begitu, akun-akun Tapi palsu. pernah ketemu dalam satu perdebatan, satu room. Pernah ketemu, hanya saja ketika saya mendebat Juma, pengikutnya Juma itu kebakaran jenggot, ingin membela dia. Seperti Kejadiannya gimana? sudah berkali-kali. Contoh, misalnya ketika saya datangi dia di channel-channel Muslim, ya kan? Langsung pada ngomong, jangan hadapi dia Gurunda, jangan menghadapi dia Gurunda, terlalu tinggi ilmu Anda menghadapi dia, katanya. Padahal alasan biar jangan dia babak belur, saya bikin. Gitu. Dulu pernah ya, waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij mengenai mengenai para malaikat yang naik menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya. Kan ada tuh ayat Quran bilang begitu. Betul? Iya. Nah, maka disuruh bersabar. Azab itu dibawa, urusan tentang azab itu dibawa oleh Jibril naik menghadap Allah. Memang sehari Jibril itu menghadap Allah, tapi seharinya Jibril naik itu di bumi 50.000 tahun, betul? Ya. Makanya disuruh bersabar. Nah, lalu ada satu kisah di dalam agama Islam, di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Katanya Muhammad dibawa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Kan satu hari tuh. Naiknya Jibril kan satu hari. Di Ya. bumi kan udah 50.000 tahun. Makanya seharusnya Muhammad sampai sekarang belum pulang. Makanya bisa jadi Muhammad yang kalian percaya itu adalah Muhammad yang diserupakan. Muhammad yang sebenarnya lagi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai sekarang belum pulang. Karena menurut ayat Al-Quran, perjalanan Jibril naiknya menghadap Allah itu memang satu hari. Tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Bang Edis, dalam Quran itu ya setahu saya gak semua ditangkap oleh logika dan akal, jadi diterimanya oleh keimanan, Bang Edis. Model peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Alasannya di situ karena beliau orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj di saat orang lain ingkar, tidak percaya, bahkan ada yang balik lagi ke agama semulanya, ada yang tadinya percaya jadi ragu. Karena memang urusannya bukan ke akal dan logika, tapi ke keimanan. Setahu saya sih gitu Pak Gadis. Oke, sekarang begini. Berapa lama waktu yang berputar di bumi ketika Jibril naik menghadap Allah? Apanya Bang? Menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 sampai yang ke-5, Jibril kan membawa urusan naik menghadap Allah. Itu sih dijelasinnya kalau saya dulu waktu ngaji ya Bang Edis, di kitab Qissatul Mi'raj. Di situ tuh peristiwa Isra Mi'raj dari pertama awal start sampai finishing dan substansi apa yang terkandung di dalamnya itu dijelasin di kitab itu. Bukan, jangan itu dulu, jangan bahas Isra Mi'raj. Waktu yang ditempuh Jibril untuk naik menghadap Allah itu kan satu hari. Ya. Nah, tapi di bumi berapa lama? Emang redaksinya gimana? Soalnya saya nggak tahu nih. Setahu Bang Edis dulu. Malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang paling baik. Betul? Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan Bang Edis? Bukan peristiwa azab. Ada olok-olok dari orang-orang kafir. Bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Mana azab itu? Tolong segerakan datang azab itu, kata orang-orang kafir. Lalu Muhammad disuruh berkata, katakanlah bahwasanya Jibril itu membawa urusan-urusan naik menghadap Allah itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka disuruh bersabar dengan kesabaran yang paling baik. Karena walaupun Jibril naiknya sehari, iya sehari bagi dia. Tapi di bumi kan 50.000 tahun. Betul? Nah,
Makanya kalau begitu harusnya waktu Jibril membawa Muhammad naik menghadap Allah sehari, tapi di bumi udah 50.000 tahun. Makanya sesungguhnya Muhammad belum pulang. Adapun Muhammad yang kalian imani bisa jadi dia diserupakan, saudara. Bang Edis, Nah, mungkin itu kan waktu Juma debat dengan saya masalah itu, langsung dia gelagapan, langsung orang-orang mengatakan, turunkan dia. Gitu. karena susah Bang Edis menyamakan perspektif ketika Bang Edis hanya baca teks terjemah saja. Oke, Jadi coba kan jelaskan. diskusinya Menurut bahasa aslinya gimana? Coba. kebetulan saya bukan ahli di bidang tafsir Bang Edis. Nah, makanya setiap orang Islam yang ketemu dengan saya mengatakan saya kurang ilmu. Iya. Terus yang punya ilmu siapa? Yang perlu ilmu. Orang-orang yang ahli-ahli tafsir, para ulama lah katakanlah Bang Edis. Baik. Gimana kira-kira kalau saya katakan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah daya upaya penulis Quran untuk menjiplak Bible? Atas dasar apa perkataan Baik. itu? Baik, saya akan mengutarakan kepada kamu supaya kamu ngerti dengan Bible, ya. Nih ya. Sebenarnya narasi semacam itu ada di Bible. Tapi sayang seribu sayang, kalian jiplak tapi nggak utuh, akhirnya jadi kacau balau. Karena di dalam situ kan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 50.000 tahun nih saya bacakan. Di ayat lain itu 1 hari 1000 tahun. Saya bacakan. Ini surat dari Rasul Petrus, ya, tertulis di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan Injil kami ya. Begini. Silahkan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat-ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Gitu kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan bumi juga berasal oleh air dan seterusnya. Ini saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang. Nih, saya bacakan poinnya ya, poinnya nih. Nih, poinnya itu ada di ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ke-8-nya, dikatakan di sini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Tapi nggak berhenti di sini. Nah, ini yang Quran lakukan ini. Quran kan berhenti di situ. Kalau di dalam Bible nggak berhenti. 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi ketika Tuhan berjanji harinya sudah dekat, karena di dalam sudut pandang Tuhan, mau 1 hari, mau 1000 hari, bagi Tuhan itu sama saja. Ya kan? 1 hari sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari, karena dia melampaui waktu. Nah, di dalam Al-Quran
Nggak ada perbandingan kebalikan begitu. Di dalam Quran 1 hari 1000 tahun. Nah, kalau memang Jibril naik menghadap Allah itu dalam 1 hari, kadarnya 1 hari itu 1000 tahun di bumi, maka saya bilang tadi bang, waktu Jibril membawa Allah naik Isra Mi'raj, ya kan, harusnya belum pulang bang Muhammad bang, masih nyangkut di Sidratul Muntaha. Loh, kan 1 hari 1000 tahun. Mbak Eris nih, sepengetahuan saya, kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan buruk ya. Buruk itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kilat itu kan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Makalah itu sebabnya Isra Mi'raj itu hanya digapai dengan beberapa malam aja. Karena kecepatan Oke, menurut ini, Al-Quran berapa hari bang? Cirian buruk dulu, cirian buruk ya, sejauh mata memandang. Melihat di sana, di titik itu, berada di situ gitu. Buruk. Ya, segini, di dalam Quran tidak ada buruk. Oke? Oke, di dalam Quran adanya Jibril itu naik menghadap Allah, tidak naik buruk. Dia naik menghadap Allah. Lamanya berapa lama, Bang? Bang Edis. Sebentar dulu, Bang. Saya tanya dulu. Lamanya berapa lama? Sebentar, berapa lama? Sumber hukum itu nih ada 2 Bang Edis. Hadis kenapa Sebelum Bang Bang, nanti kita kepanjangan Bang Edis kalau ke sono, Bang. Kalau ke situ nanti panjang lebar. Nih, Abang udah mau Jumatan sebentar lagi gini. Dengarkan dulu, Bang. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu. Berarti itu selepel dengan Al-Quran. Dan semuanya dijelaskan dalam hadis gitu. Sudah. Oke. Ya. Mana yang lebih tinggi, hadis atau Quran? Quran. Nah, kalau Quran mengatakan bahwasanya Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari, apa mau dibantah? Apa gimana Bang Edis? Quran mengatakan Jibrilnya naik menghadap Allah itu dalam 1 hari, betul? Nah, sehari itu kadarnya berapa lama menurut Al-Quran? Saya belum tahu ayatnya. 50, nah, makanya belajar dulu. Kalau belum tahu, saudara, jangan asal ngomong saja, iya. saudara. Makanya Bang Edis di sini ada kedudukan keistimewaan para ulama, orang yang kompeten di bidang tafsir, yang kita tinggal buka kajiannya, pahami, ikut kajiannya, kita nggak usah ngorek-ngorek makna kedalamannya. Jadi istilah kata, Bang Edis, beri ke saya kesempatan semenit. Silakan. Ulama itu memberikan sebuah produk yang tinggal kita konsumsi, produk jadi yang memudahkan untuk umat. Karena di Al-Quran ayat berapa menjelaskan tuh dalam sholat aja tidak ada itu tentang niat. Niat adanya di mana? Di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu harus dengan niat. Itulah kenapa sholat ada niatnya. Padahal di Quran tidak ada loh. Pagsilu wujuhakum dari wajah, model wudu ya. Wujuhakum, tangan, aidikum, tartib tidak ada. Gimana pada akhirnya niat itu ada? Karena ditambah dari hadis ini. Itu kata Nabi, setiap amal itu membutuhkan niat. Itulah kenapa wudhu adanya niat. Jadi ulama ini yang sudah meracik, menyimpulkan sedemikian elegan dan mudahnya satu produk yang diciptakan agar kita tidak kesulitan, Mbak Edis. Seperti gini ya, aku analogikan terakhirnya ke teman-teman muslim di sini. Seperti halnya kita mau beli mie misalnya, beli mie goreng ya di pinggir jalan yang dagang. Atau beli bakwan, Mbak Edis. Beli gorengan, tempe, bakwan di pinggir jalan. Itu tuh orang-orang pedagang memudahkan kita sarapan tinggal beli tinggal Coba andai kata tidak ada tukang gorengan, anti terhadap kitab-kitab ulama, anti terhadap ulama. Ya udah saya mah langsung aja ke sumber hukum, ke Al-Quran. Seperti orang yang anti beli jajanan di pinggir jalan. Silakan minyaknya Anda bikin sendiri, kelapa sawitnya, tepungnya, gandumnya Anda tanam sendiri, wortelnya Anda bikin sendiri. Mampu tidak? Ketika tidak mampu ya udah tinggal pakai yang produk jadi, karena otak kita itu terbatas. Karena ada kedudukan ulama ahlu dzikri, pas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Bang Edis. Bang Edis nggak ada suaranya, suara Bang Edis. Suara Bang Edis nggak ada, nggak kedengeran. Kemut kali. Lupa saya bisukan. Oke, baik. Jadi menurut Anda bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti sebuah barang yang belum jadi, lalu disempurnakan oleh ulama. Ada makna-makna yang memang mutasyabihat. Justru ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Aduh, bagaimana sih kamu ini? Ini Bang Edis nih. Sebentar, tadi kamu sudah ngomong panjang lebar. Gantian dulu. Berikan kesempatan kepada saya, oke? Ada bahasa-bahasa model majaz gitu kan, intinya bahasa-bahasa Coba Arab kan. anak langit.
Di dalam Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada 2 macamnya. Yaitu ayat-ayat yang muhkamat, artinya Udah jelas, terang benderang ya. Lalu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Iya, dan ada ayat-ayat yang belum ditakwil, ada takwil qorib, ada takwil ba'id. Nggak ada. Aduh, gimana? Ini kamu bohong. Ini makanya saya bilang. Di dalam ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti Agama Islam takwilnya. tidak mengajarkan bohong, Bang Edis. Lu. Sekarang begini. Di mana ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil? Ini Bang Edis ngerti bahasa majaz juga. Ini Mau dengarkan dengerin ini ya, dengar. Coba Gini, sebentar dulu. Sebentar, ini ulama yang ngomong. Sebentar. Tadi Anda sudah ngomong loh. Anda sudah ngomong 1 menit loh. Ya, Ya udah. ini ulama yang ngomong. Oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan, dibodohi mereka. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sekarang Justru, begini, tunjukkan saya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Di mana? Yang ada justru mengatakan tidak ada yang mengerti takwilnya. Bang Edis, nih model ayat ini ya, ayat yang bercenderung untuk salah gagal paham, seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Terus Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ucang angge atau berdiam diri di atas aras. Sementara dalam konsep ketuhanan Islam, Allah itu qiyamuhu bin nafsi, artinya layah taju ila mahalin, tidak butuh terhadap tempat, Bang Edis. Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Tapi kenapa di Al-Quran itu Allah ada di atas aras? Nah kemudian Justru para itulah ulama makanya saya bilang pertentangan. memaknai hal tersebut bahwa Allah yang menguasai aras. Tangan Allah di atas, Allah tidak ada bertangan karena Itu Allah namanya itu kamu sudah melakukan takwil. tidak ada. Jadi gini, makna-makna itu yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan Allah di atas tangan itu di mana ini. Di bahasa-bahasa gitu kan orang-orang awam nggak paham. Itulah Oke, kenapa para sekarang ulama begini. menjelaskannya. Betul tidak bahwa dalam agama Islam Allah itu turun setiap sepertiga malam bagian akhir? Ya, gimana Betul. Ayatnya. Nah, Tapi Anda saya saja pernah banyak dengar. tidak tahunya. Di dalam Iya. hadis, sesungguhnya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Makanya orang Islam lomba sholat tahajud. Karena pada saat itu Allah turun, betul? Ke langit Ya. dunia, betul nggak? Ya. Betul atau tidak? Nanti Anda iya Iya. saja. Iya, saya kalau nggak salah pernah dengar ada. Nah, Waktu ngaji. jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam bagian akhir. Dulu orang-orang Islam di zaman Muhammad, di zaman orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah percaya. Sekarang karena dulu belum ditemukan bumi itu bulat dan muter terus waktunya. Sekarang gimana? Kalau udah ketahuan bumi itu bulat dan berputar waktunya. Artinya kalau memang setiap sepertiga malam bagian akhir itu Allah turun ke langit dunia, maka mustahil Allah kembali lagi ke arsinya. Mustahil. Karena waktu bumi berputar terus. Besok nanti jam 3 di sini, sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di Jepang, besok sepertiga malam di sini di Hong Kong. Bermuter terus. Kapan Allah balik ke arsinya? Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya adalah umat yang tidak percaya dengan Al-Quran, lalu kalian bikin kitab suci lain, namanya hadis, namanya kitab ulama, namanya kitab karangan-karangan fikih, kitab kuning. Karena kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Coba di Al-Quran mana bahwa Al-Quran itu bahasanya nggak lengkap, nggak sempurna, nggak mudah. Yang ada Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Tapi kamu bilang, oh nggak bisa, harus melewati ulama.
makanya kamu sedang melawan, kamu lagi adu tinju dengan Al-Quran, adu tinju dengan Allah. Allah bilang Quran dimudahkan, bahasa Quran itu rinci, terperinci. Malah kamu bilang jangan, kamu harus ke ulama, jangan ke Quran. Kalau Allah nyuruh ke Quran, kamu malah nyuruh ke ulama. Lah terus ulama pergi kemana kalau nggak ke Quran? Ujung-ujungnya itu ke Quran kalian itu, gitu loh. Saya tanggapi boleh? Hmm. Bukan Al-Quran yang tidak sempurna, bukan Al-Quran yang tidak lengkap, tapi otak kita yang gak nyampe, Bang Edis. Di mana dikatakan bahwa akal kalian tidak akan sanggup memahami Al-Quran? Di mana? Ya untuk seperti orang seperti saya Semua yang kamu katakan merupakan kata-kata yang berasal dari hawa nafsumu, bukan dari Al-Quran. Kamu bilang katanya otak manusia tidak akan mampu. Kalau tidak akan mampu, buat apa diturunkan Al-Quran? Karena gini, untuk memahami Al-Quran itu ada disiplin ilmu, harus kuasai. Oke, di mana ayatnya untuk memahami Al-Quran harus ada disiplin ilmu? Di mana? Bang Edis, Macet kan? Bang, saya tunjukin. Untuk memahami Al-Quran, kalau kamu punya keraguan, menurut Al-Quran, suruh nanya ahli kitab. Nanya orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, baca Injil, baca Taurat itu. Nah, sekarang masalahnya umat Islam kebalikannya. Umat Islam malah tanya kepada orang-orang sesudah Al-Quran. Sesudah kamu, bukan sebelum kamu. Nah ini makanya Quran menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tapi kamu menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya katakan, pastilah kamu membaca Al-Quran sambil lompat galah. Akhirnya jadi begini, baca Quran sambil lompat galah. Kebalik, bukan gimana? Al-Quran yang kurang, bukan Al-Quran yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, tapi otak sayanya Bang Edis yang nggak nyampe memaknai dan memahami Al-Quran karena kadar keilmuan yang minim. Maka kita serahkan kepada ahli-ahli tafsir yang sudah disiplin ilmu 15 pan dikuasai, maka Al-Quran akan lebih jelas lagi gitu. Ibarat Bang Edis mau mancing aja gitu, kalau nggak ada alatnya kan susah, tangan kosong mau ngambil ikan. Baik, artinya Allah perlu dibantu oleh ulama ya. Allah sendiri nggak sanggup menyampaikan firman-Nya dengan terang, dengan benar, dengan jelas. Nggak sanggup dia ya, harus ditolong oleh ulama, betul? Saya gini, Alkitab Bang Edis, Bible kasih ke anak umur 15 tahun orang Kristen. Terus dia suruh memaknai semua yang ada di Alkitab, nggak mampu. Pasti bertanya kepada Bang Edis pakarnya. Siapa bilang nggak mampu kalau dia sungguh-sungguh meminta supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, memahami apa yang ingin dimaksudkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya. Coba buktikan sekarang, Bang Edis taikan umat Kristen satu orang, terus dia suruh menjelaskan satu saja tentang Bible atau apa. Pasti kan dia nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu. Makanya saya bilang minta hikmat dari Tuhan, minta roh pengertian supaya rohnya Tuhan itu dicurahkan dan memberi akal pikiran hikmat untuk mengerti apa maksud yang tertulis di situ. Itu kami orang Kristen. Nah kalau kamu malah minta sama ulama, itu pun nggak disuruh sama Quran. Sekarang begini Bang, orang Kristen yang konsultasi ke Bang Edis banyak nggak? Karena apa? Dengan masalah-masalah yang nggak mereka pahami. Karena misalnya. mereka kan tidak membaca. Betul. Seandainya mereka Berarti mau mereka membaca, juga meluangkan waktu penjelasan untuk dari Bang membaca. Edis. Gimana? Mereka juga butuh dong penjelasan dari Bang Edis. Karena mereka tidak membaca. Makanya membaca biar tahu. Gitu loh. Nah sekarang kamu sudah membaca Al-Quran, tapi kamu bilang jangan harus tanya sama Ustaz. Beda. Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau, aku nanya. Kenapa orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 Iya, lebih? namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Kobusier itu dulu sebelum dia mau mualaf, ya,
Dia itu Ya. ada satu rencana, ayo mualafnya dimasukin stasiun TV. Tahu nggak kamu? Setelah dia mualaf, sukses dia akun YouTube-nya banyak followersnya. Kamu tidak tahu politik, aduh berat. Mana datanya, Bang Loh, Edi? Saya belum pernah dengar gosip itu. makanya saya bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Karena banyak mualaf-mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat muslim itu banyak yang awam-awam. Itu Bang Giliran Felix, giliran Sob. kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Langsung, waduh saya follow lah dia sudah mualaf. Bisnis yang paling kenceng itu namanya bisnis mualaf. Kamu nggak tahu. Emang Begitu malah pada banyaknya orang-orang Islam yang awam, ya, ketika ada mualaf, padahal dia sudah Islam sebelumnya. Oh, dia mualaf-mualafan lagi. Contohnya, tahu nggak acara apa? Dulu pernah ada debat antara Esra Soru dengan Dondi, ya. Nah, mereka debat membahas Yesaya pasal 52 atau 53 itu, ya kan? Nah, setelah acara selesai, ada perempuan nih, udah pakai jilbab, ngucapin kalimat syahadat, masuk Islam katanya. Selidik punya selidik, ternyata memang dia orang Islam. Siapa namanya? Sampai Ntar di- saya cari. Siapa namanya, Bang? Sampai direaksi oleh sesama muslim sendiri. Yang mereaksi namanya Edi Prayitno. Tanya aja dia kenal nggak dengan saya, Edi Prayitno. Si Edi Prayitno bilang, ini tidak boleh menjual seperti ini, nggak boleh ini, kata dia. Sesama muslim itu bilang, ini kan perempuan sudah mualaf setahun yang lalu, mengapa sekarang dimualafkan lagi? Makanya ku bilang, saya ini mendidik kalian, wahai umat muslim. Didik kalian supaya kalian tuh jeli. Mana yang pura-pura mualaf, biar mereka mendapatkan simpati. Gimana? Itu Bang. Jawabannya Bang Edis tidak terima kalau umat Kristen yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu jadi mualaf. Nggak terima, Justru kayak. orang-orang yang mualaf-mualaf itu adalah DRL orang-orang. kabarnya mualaf, DRL nih. Udah ada konfirmasinya. Gini, saya tantang coba yang mualaf naik ke sini. Mana? Nggak ada yang berani, saudara. Nggak ada yang berani. Emang belum pernah Bang Edis debat sama mualaf? Banyak. Gini, Pak Siapa? Edi. Contoh, siapa yang mualaf yang udah debat dengan saya? Si Palen, Alpariski, yang akhirnya dibuang sama Zuma. Ayo. Dulu waktu mualaf, saudara kita ini sudah mualaf, mengari dukung. Saudara-saudara mualaf kita ini. Akhirnya apa? Ya kan? Dukungan katanya nih, yang masuk dukungan kepada si Palen itu, katanya orang-orang si Handi dan kawan-kawan 64 juta. Ternyata yang diterima si Palen 4,5 juta. Akhirnya si Palen uring-uringan, mana 67 jutaku, kata. Lu iya, tahu nggak? Kata Coba siapa geser Bang? sini mukanya Bang. Kata Geser. siapa itu? Kata siapa itu? Berbahaya ini. Oke, saya putarkan ya. Sayang HP-nya di sini Bang. Iya, HP-nya ini makanya- pakai. Makanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen yang cerdas-cerdas justru mualaf itu kebanyakan orang Kristen yang cerdas, yang berpendidikan Justru yang tinggi mualaf-mualaf itu yang tidak cerdas. Itu pendidikannya tinggi, Bang Dedi, ya Lu. Felix. So. Itu Sudah. luar biasa menurut saya IQ-nya gitu. Ya itu namanya subjektif bro. Itu namanya subjektif. Biar nggak subjektif harus ada ukuran yang netral. Kalau kamu yang menilai ya cerdas. Berarti bagi Bang Edis gimana? Iya mereka itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu sebenarnya kalau menurut saya Deddy Kobuser ya. Mana ada saya nggak pernah lihat dia sholat. Deddy Kobuser itu jadi alim. Mana? Orang di channelnya dia malah. Dia membuat satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bagus sekali ditanyakan sama perempuan di muka umum. Ya di acara podcast. Kemudian ditonton orang banyak. Masa dia ngomong sama perempuan. Lu masih perawan nggak? Pertanyaan macam apa kayak begitu kepada seorang perempuan di muka umum? Terus mau bahasa-bahasanya, coba perhatikan bahasa-bahasa dia di podcastnya. Anjing, banyak bahasa-bahasa begitu. Jadi udahlah kalian tahu lah ya. Yang mana yang mualaf betul-betul dia mualaf, mana yang enggak gitu loh. Saya mencerdaskan kalian supaya kalian itu bijak-bijak, pandai-pandai. Si Juma aja tahu Juma. Yang bilang bahwa Allah adalah Muhammad. Tahu nggak?
Bang Juma, Cuma iya yang bilang Allah adalah Muhammad, tahu? tahu Bang Juma, iya tahu. Kalau dia baca Al-Quran apa? Kalau baca Al-Quran kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, paus terbang, singa terbang, singa mengaum, kereta api dan coba lihat aja kalau dia lagi baca Quran. Wah, saya terharu Bang Juma, saya terharu kalau dia baca Quran. Tapi setelah acara itu, saudara-saudara, pamer dia uang di atas meja tuh ratusan ribu dolar. Kami dolar, saudara. Bahkan dia ngomong, Kapan Bang Edis itu kapan? kamu tidak tahu. Saya yang udah kenal sama dia lama. Iya. Tahu nggak apa dia katakan? Dia pernah ngomong begini. Headset, tahu headset? Headset. Iya. Tahu nggak? Ini headphone. Tahu. Harganya satu mobil Avanza. Harga headsetnya dia bilang satu mobil Avanza, saudara. Apakah seperti itu? Tahu nggak? Ada satu hadis yang bilang begini. Hadisnya bilang begini. Bahwa kain ya celana di atas mata kaki maka akan masuk neraka. Pernah dengar? Gimana Bang? Mata di atas, celana di kain, atas. ya celana Ya. celana yang ujungnya itu di atas mata, yang di bawah mata kaki itu akan masuk neraka. Pernah dengar itu? Isbal, masalah isbal, tahu? Tapi kalau untuk Dengar dulu, tahu nggak memerintahkan masalah di itu, atas, tahu nggak? Pernah dengar kalau misalkan harus celana itu jangan menutupi mata kaki itu. Jangan pernah dengar menutup saya. mata kaki. Nah, makanya banyak orang pakai celana cingkrang, betul? Supaya jangan di bawah mata kaki. Nah, saya tanya sama para ustadz, itu maksudnya bagaimana ustadz? Itu maksudnya jangan sombong. Janganlah kalian itu hidup di dalam kesombongan, betul? Iya. Jangan artinya menghabiskan harta kalian itu terhadap hal-hal yang mubazir, berlebih-lebihan. Celana dilebih-lebihin sampai di bawah mata kaki, kan begitu intinya. Nah, terus saya bilang begini. Saya pernah lihat Ari Untung, tahu Ari Untung yang podcastan sama Juma? Tahu. Tahu Ari Untung? Artis, tahu kan? Tahu. Nah, si Ari Untung bilang begitu, dia celananya di atas mata kaki cingkrang, tapi tas istrinya 1 miliar. Makanya saya bilang, tolong kalian muslim itu yang pinter-pinter. Jangan langsung anuin saya, jangan langsung kalian itu jelek-jelekin. Saya ini ngasih tahu yang benar. Kontak Bang Juma ketika memerin headset itu ada kontak apa sebelumnya? Soalnya gini, setahu saya. Dia sombong pamer, terhadap- ini headset gue Nih. aja, ini seharga mobil Avanza. Ada videonya. Kau bilang saya fitnah. Enggak gini. Soalnya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodako. Ada orang yang sombong, disombongin Nggak lagi, itu ada sodako, di situ Bang. sombong. Intinya begini, yang saya bilang begini. Intinya, yang saya mau bilang begini. Yang kalian support itu, yang muslim-muslim yang benar. Bukan muslim-muslim yang malah justru ketika baca Quran dapat paus, dapat kereta api, malah digunakan untuk pamer-pameran. Pamer. Ratusan dolarnya dihitung di atas meja. Ada videonya, saudara. Gitu loh. Tuh dibilang katanya Emang. iri katanya. Saya Nah, di sini menyadarkan yang bilang, kalian yang Edis kiri katanya tuh. muslim. Malah justru menurut saya dia itulah yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Dia membaca ayat Al-Quran, lalu orang-orang Islam, saya terharu Bang Juma dengan bacaan Quranmu yang sangat merdu. Terbanglah paus, terbanglah singa mengaum. Tapi oleh Juma malah sama dia dikatakan headset saya seharga mobil Avanza. Mengerikan, tragis. Seperti Ari Untung ngomong pamerin celananya cingkrang mengikuti sunnah Nabi. Tapi abis itu dia upload tasnya berharga 1 miliar. Tas istrinya. Gimana seperti itu? Tapi Bang Edis gini ya, banyak orang yang tercerahkan termasuk saya dengan statement atau pemaparan dari Bang Juma, bener. Yang tadinya dalam bal itu Tercerahkan saya tidak tahu. bagaimana? Tercerahkan apanya? Contoh, misalnya. Seperti pernikahan Siti Aisyah kan dulu saya pernah bahas dengan Bang Edis. Nah, lalu saya nemu jawaban ketika saya lihat
video ulang daripada Bang Juma. Oh, kata saya logis nih, masuk di saya nih Bang. Apa yang disampaikan Bang Juma. Dan saya lihat lagi video yang lainnya, banyak ternyata mualaf-mualaf yang datang ke Bang Juma. Baik, kita Berarti tanggapi kan ya. ada yang tercerahkan dan apa yang dikatakan Bang Juma itu logis sehingga masuk dong ke orang-orang. Saya tanggapi. Pertama begini. Banyak Pertama, mualaf gitu. oke, saya jadi lupa ini. Gini, tadi kan kamu mengatakan bahwa Juma menjelaskan pernikahan Aisyah. Iya, saya kan Saya dulu dengar, sama saya dengar itu videonya. Dia mengatakan mentok kan begini. sayang. Begitu dia bilang begini, umur Aisyah dinikahi oleh Muhammad itu antara umur 16 sampai 18 tahun, betul? Iya, karena Tapi kan sayang dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya. enggak Bang, soalnya gini menurut pemaparannya kalau nggak salah. Karena ketika itu Siti Aisyah ikut perang gitu di Oke, mana sekarang peperangan menurut itu tidak Aisyah boleh sendiri, diikuti menurut Aisyah kecuali sendiri berapa umur umurnya? 15 tahun. Oke, itu kan kata Juma. Betul. Bang Juma juga ada referensi Iya. keterangannya. Kalau Aisyah sendiri ngomong di hadis berapa umur dia ketika dinikahi Muhammad? Nggak tahu, saya nggak tahu. Yang mana Bang? Coba. Loh, Anda ini sungguh munafik, tidak tahu. Ih, Di dalam hadis, nih, tapi poin Anda yang jangan saya separuh-separuh loh. Nanti Anda jadi pendekar separuh aja loh. Gini, di Nih, Bang dalam Edis, biar hadis, kedengeran volumenya. di dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya dia dinikahi Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun dan Muhammad meninggal ketika dia berumur 18 tahun. Gimana kamu mengatakan dinikahi umur 18 tahun? Itu namanya sudah melanggar apa yang tertulis. Tapi memang seperti itu, bro. Ketika ada hadis yang bikin agama Islam bangkrut, memang hadisnya langsung dicepat-cepat dikatakan palsu. Iya, tapi kalau menguntungkan sohih. Kalau bikin Emang Mbak Edis- untung sohih, kalau bikin Bang Edis bangkrut tahu hadis palsu. sohih itu hadis apa? Cara kalian. Hadis. Hadis sahih hadis apa emang? Hadis sohih itu artinya informasinya itu sohih, akurat, terpercaya. Itu artinya sohih. Ya. Nah, sedangkan yang palsu, perawinya. palsu, ya kan? Itu yang informasinya tidak benar. Bagaimana mungkin kamu mengatakan di dalam kitab Sohih Muslim, tapi kamu bilang palsu? Nah, judulnya aja udah sih Sohih Muslim. Emang siapa yang Sohih bilang palsu, Muslim, Bang? Sohih Bukhari. Masa kau bilang ibarat itu kalau ada BPN, sertifikat asli udah ditulis sama BPN, kau bilang palsu. Wah, gimana? Udah BPN yang bikin sertifikat asli, udah bank yang bilang uang asli, udah bank yang ngomong, kau bilang palsu, nanti kau dijitak sama bank. Ini udah dibilang Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kau bilang palsu, gimana sih? Makanya saya bilang besok-besok kalau memang kalian palsu-palsukan, pergi kalian tolong revisi. Jangan lagi ditulis judulnya Sohih Muslim. Jangan. Harus dibilang Sohih dalam kurung tapi katanya gitu. Bang Edis, kategori Atau sahih agak-agak itu sohih karena masih ada palsunya gitu. harus jelas sanadnya dan setiap perawinya itu harus dikatakan seorang yang adil birriwayat, adil ceritaannya, tidak berdusta, kejaga akhlaknya gitu Bang Edis. Runtuhan dari si Anu ke si Oke, Anu ke si siapa Anu ke si yang Anu. merinci itu semua? Siapa yang menentukan bahwa ini riwayatnya begini, apa yang ini? Nah, Ulama ahli hadis. Menurut ya ahli hadis kan? Sohih Muslim itu dia Imam Muslim itu dia ahli hadis Ahli, nggak? Oke, kompeten. Bukhari ahli hadis nggak? Ahli. Ketika dia ingin menyusun kitabnya, betul nggak dia telah menggunakan hukum-hukum itu? Iya, melalui Ya hasil sudah, kalau sudah dikatakan oleh dia sebagai sohih, Emang kenapa kalian gini. palsu-palsukan? Gini, masalahnya Bang Edis, emang hadis Bukhari atau Muslim yang dipalsukan yang dimaksud itu yang mana Bang Edis? Di dalam hadis itu umur Aisyah dinikahi Muhammad tuh 6 atau 7 tahun. Ya. Nah, terus kata kalian itu palsu, kata Juma 18. Siapa yang sakit mata di sini?
Astagfirullah. Oh, gimana? Jadi maksudnya begitu bro, intinya saya itu sebenarnya begini, ngikutin aja narasi kalian. Menurut Al-Quran, Al-Quran tuh kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Nah, tapi kan kalian nggak terima. Kalian bilang enggak, Al-Quran nggak lengkap, nggak sempurna. Makanya kalian pergi ke hadis. Nah sekarang saya turutin lagi kalian baca hadis. Sekarang hadis lagi kalian palsu-palsukan. Jadi kemana kalian saya turuti, di situ kalian akan mengingkarinya. Makanya Bukan, saya Pak. bilang bang, semakin dalam kamu mendalami agamamu, semakin dekat langkahmu kepada pintu gerbang untuk meninggalkannya. Bukan palsu, mungkin Bang Edis ada sebagian perawinya yang ya kategori tidak sesuai dengan kriteria Apakah seorang Bukhari perawi tidak hadis. tahu itu? Apakah Bukhari tidak tahu bahwa Saya ini tidak- perawinya ini tidak dapat dipercaya sehingga Saya tidak tidak dimasukkan dalam berbicara kitabnya? Bukhari Muslim, Bang Edis. Andai kata hadis gitu dikatakan. Soalnya gini, kalau model hadis doib itu tidak boleh dijadikan acuan untuk argumentasi debat atau Oke, jadi dalil. menurutmu Sahih Hanya Muslim, untuk menurutmu Fadhilul Bukhari, Amal. menurutmu Bukhari memasukkan hadis-hadis palsu ke kitabnya? Enggak. Ya sudah, terima saja apa yang tertulis di kitab Bukhari. Dia kan sudah melakukan kriteria itu, dia kan sudah memfilter mana-mana yang dhaif, mana-mana yang maudu, mana-mana yang sahih. Makanya dibikinlah kitabnya dia, namanya Sahih Bukhari. Namanya saja sudah sahih, Sahih Bukhari. Anda palsu-palsukan. Quran saja, jangankan hadis Bukhari kalian palsu-palsukan. Quran saja sudah bilang bahwa kitab ini lengkap menjelaskan segala sesuatu. Kalian gak ada yang percaya. Kalian gak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalian lari ke kitab-kitab lain untuk menjelaskan agama Islam. Walau Al-Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatunya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi oleh hadis itu bukan dari hawa nafsu atau apa, itu adalah wahyu. Jadi itulah ada kedudukan hadis. Kalau memang yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, kenapa omongannya dia salah? Omongan yang mana salah? Waktu dia berkata kepada para petani kurma, bukankah para petani kurma malah gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia? Belum tahu saya itu ceritanya. Aduh, kamu mau banyak tidak tahunya. Saya kan bukan ahli sejarah. Makanya saya ahli bilang tafsir. yang ahli agama yang naik kemari. Jangan orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Sebab Anda masih Islam itu karena Anda belum tahu agama Islam itu apa. Oke, gitu ya. Kita kasih kesempatan Iya, dulu Pak kepada muslim yang lain ya. Ya saya pamit dulu Pak Edis. Menarik. Oke, mungkin diskusi juga kita sudah pada kali mau ini. Jumatan ya. Salam toleransi Bang Edis ya. Ya, terima kasih sudah mampir kemari. Cinta damai. Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita diskusi dengan baik kan nggak ada apa-apa. Kan diskusi saja. Ya, mungkin ini teman-teman sudah pada mau Jumatan ya. Karena kita ini kan menspesialkan tamu-tamu kita yang dari muslim-muslim. Kalau mereka Jumatan pasti mereka nggak boleh pegang-pegang HP. Atau sudah banyak di antara kalian, saya tidak mau Jumatan, saya mau menghadap saja. Nggak boleh. Ya. Saya Jumatan percuma nanti saya mendengar khotbahnya Ustadz nggak jelas. Atau saya mau menanggapi ini saja. Boleh, silakan. Silakan. Kalau kamu merasa bahwa khotbah Jumatnya Pak Ustadz di masjid tidak lebih berarti daripada sekedar menanggapi ini, boleh, ayo silakan naik. Tapi saya tidak tahu apakah kalian punya pikiran semacam itu ya. Karena sudah mau jam 12 siang kan teman-teman kan. Nah teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman teman-teman ya. Teman-teman ya. Rumah apologet ya, di mana rumah apologet ini nanti akan salah satunya adalah melakukan hal-hal seperti ini, memproduksi video-video yang bagus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa support saya teman bisa mampir langsung ya teman-teman ya, bisa mampir langsung. Ini dia teman-teman, ini YouTube saya teman-teman ya. Ini akibat daripada orang pada merekam lebih dahulu daripada saya dan menguploadnya lebih dahulu daripada saya di YouTube. Akhirnya ya itu teman-teman. Jadi
kita itu di YouTube tidak monetisasi sehingga itu teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya. 0 semua tuh teman-teman. Tuh ya, Januari 0, Februari 0, Februari 0 semua. Jadi teman-teman, ya untuk menggantikan itu teman-teman bisa support saya langsung ya teman-teman ya. Cari, ini akun saya asli teman-teman. Ya, Edis TV yang asli kalau teman-teman cari di YouTube, ya teman-teman bisa ketik saja ini akun saya asli yang di YouTube. Ya, teman-teman bisa support saya langsung di situ. Terima kasih yang sudah support ya. Terima kasih yang sudah support. Makasih tadi ada yang support saya langsung ke via rekening teman-teman. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sekali lagi teman-teman ya, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Jikalau kita semua terus-menerus ya menyuarakan ini, nanti semakin banyak orang-orang yang mendengar teman-teman ya. Ada 4.500 nih, 4.500, tapi yang support itu rata-rata ya mungkin hanya 2-3 orang, 5 orang saja kalau pas ini teman-teman ya. Ya mudah-mudahan semakin banyaklah yang mendengar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman supaya cepat pendirian Rumah Apologet kita, teman-teman mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Maksud saya adalah orang-orang yang baru begitu teman-teman ya, yang baru. Karena yang mensupport itu tuh orang-orang yang lama begitu, dan terus menerus orang-orang yang lama. Yang terlalu ini sudah terlalu kata Bang Roma Irama. Akun ini adalah akun asli saya teman-temannya, mampir aja ke profilnya. Di situ ada kok linknya. Ya, klik aja itu. Nanti akan Anda baca-baca ya bio tentang saya, profil saya, ya nomornya, segala macamnya ada semua di situ. Pada teman-teman yang masih nggak tahu juga, yaitu teman-temannya saya tampilkan. Teman-temannya saya tampilkan. Ya, mungkin teman-teman makan siang dulu, mudah-mudahan nanti malam kita live kembali ya dengan topik dan diskusi yang lebih menarik dan lebih berbeda lagi. Oke, saya rasa itu saja teman-teman, sampai ketemu.